Suasana panik dan ketakutan terjadi di gerbong khusus wanita di kereta komuter lain saat terjadi tawuran remaja di rel kereta kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Perjalanan kereta yang terhenti membuat penumpang panik lantaran suara lemparan batu dan petasan yang mengenai gerbong. Banyak penumpang yang menunduk menjauhi jendela lantaran takut adanya batu nyasar yang memecahkan kaca jendela. Tawuran di pinggir rel ini membuat perjalanan lintas Tanjung Priok Ancol terganggu. Para pelaku saling serang dengan batu hingga petasan hingga mengenai rangkaian kereta. Tidak hanya membuat penumpang KRL ketakutan, tawuran ini juga membuat warga Kampung Bahari resah. Ini lantaran sejumlah atap rumah warga banyak yang rusak terkena lemparan batu. Warga juga tidak mengenali dua kelompok yang tawuran ini. Ini yang tawuran anak-anak ini apa gimana, Pak? Kurang tahu juga. Kurang tahu ya? Ya. Oh. Ya, yang penting aman aja lah. Aman ya? Yang penting aman aja. Jadi nggak ganggu warga juga tenang. Oke. Sehari pasca tawuran, aktivitas stasiun Tanjung Priok sudah kembali normal. Para penumpang berharap pihak KAI Komuter Line bisa meningkatkan pelayanan serta keamanan perjalanan KRL. Polisi diminta bertindak tegas kepada para pelaku tawuran di rel kereta. Selain meresahkan, tapi juga mengganggu aktivitas warga yang menggunakan moda transportasi kereta. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainus melaporkan. Polisi menangkap pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Cipayung, Jakarta. Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya mengamankan pelaku pemerasan terhadap konten kreator atau YouTuber Ria Ricis. Polisi mengamankan pelaku di kediamannya di Jalan Suplir, Cipayung, Jakarta. Selain pelaku, petugas juga menyita telepon genggam yang digunakannya untuk beraksi. Sebelumnya, Ria Ricis diperiksa oleh penyidik sebagai pelapor terkait dugaan pemerasan dan pengancaman melalui media sosial oleh seseorang. Saya melakukan pemeriksaan lanjutan terkait adanya pemerasan dan ancaman menggunakan data pribadi, dan di sini saya merasa dirugikan dan sangat terancam ya tentunya, dan bukan ke saya aja tapi ada di beberapa pihak kayak tim manajemen, bahkan keluarga, orang-orang terdekat juga jadi kena imbasnya. Ria Ricis mengaku dirinya dan keluarga merasa dirugikan dengan adanya peristiwa tersebut dan berharap agar terduga pelaku cepat diproses hukum. Saudari RR ini menerima ancaman melalui media elektronik bahwa akan disebarkan foto atau video pribadi milik korban ya ke media sosial jika korban tidak memberikan sejumlah uang, antara lain yang disebutkan oleh terlapor ini adalah 300 juta rupiah. Dan disebutkan nomor rekeningnya di situ, di ancamannya ke nomor rekening atas nama Jeki. Hingga saat ini penyidik Subdit Cyber di Treskrimum Polda Metro Jaya masih menyelidiki kasus tersebut guna untuk memproses hukum terduga pelaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut soal pelaku pemerasan terhadap konten kreator Ria Ricis, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Assalamualaikum, selamat siang Pak Ade. Selamat siang, salam presisi, Mas Gede, Mbak Prisa. Ya, terima kasih Pak Ade sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pak, ini untuk perkembangan kasus Ria Ricis ini kan pelaku sudah ditangkap nih Pak ya. Sebetulnya siapa nih Pak pelaku ini Pak? Ya, pelaku adalah saudara AP, ya, ini mantan satpam di rumahnya korban. Jadi pelaku ngambil dokumen pribadi, foto atau video ini dari CCTV saat tersangka masih bekerja beberapa waktu yang lalu di rumah korban. Oke, lantas Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi motif pelaku ini memeras korban? Apakah karena motif ekonomi atau ada motif lain? Ya, betul. Ya, berdasarkan keterangan tersangka dan bukti-bukti yang ditemukan oleh penyidik sampai dengan saat ini motifnya adalah ekonomi. Ya, ancaman penyebaran dokumen pribadi ini diberikan kepada korban kalau korban tidak memberikan
300 juta rupiah. Tapi berkat kesigapan dari teman-teman Subdit Siber di Treskrimsus, akhirnya pelaku berhasil ditangkap sebelum perbuatan jahatnya terlaksana, ya. Betul. Pak Ade, sebenarnya sebelum pelaku ini tertangkap, apakah ada kecurigaan bahwa si pelaku ini adalah satu-satunya orang yang memungkinkan untuk mengakses informasi atau gambar-gambar yang rencananya akan dijadikan objek untuk memeras Ricis? Ya, jadi semua fakta-fakta berdasarkan keterangan saksi, keterangan korban ini dikumpulkan, ya. Teknis pencarian, penyelidikan ini merupakan hal teknis yang penyidik rumuskan, yang tidak dapat kami sampaikan di sini. Yang jelas, akhirnya berdasarkan pendalaman yang dilakukan oleh penyidik, maka mengarah kepada tersangka AP ini. Baik. Apakah kira-kira fakta-fakta memang dia yang melakukan. Apakah kira-kira ada pelaku lainnya selain yang sudah ditangkap ini, Pak? Atau sendiri? Sementara belum, ya. Jadi penyidikan itu tidak bisa berandai-andai. Faktanya sampai dengan hari ini adalah seperti itu, ya. Baru satu tersangka. Pak, dari keterangan tersangka ini selain motif ekonomi, apakah ada, Pak, motif-motif yang lain seperti dendam misalnya? Tidak ada, ya. Artinya sampai dengan saat ini motif ekonomi. Baik, lantas barang bukti apa saja yang disita dari tangan pelaku? Handphone, ya, Mbak. Handphone milik pelaku, SIM card. Jadi terjadi persesuaian antara pengiriman nomor yang mengancam, kemudian pelaku juga menggunakan 2 nomor WA lainnya, ya, saat melakukan pengancaman. Baik. Dan yang kami ingin sampaikan, jangan lupa agar kita bijak, ya, menggunakan gadget, dokumen-dokumen pribadi juga harus kita amankan, ada password dan lain sebagainya. Begitu juga dengan CCTV, ya. Baik. CCTV di kediaman kita, di rumah atau di kantor ini juga harus diserahkan pada orang-orang yang bertanggung jawab, ya. Baik, Pak, terakhir nih, Pak, pasal berapa mungkin yang akan dikenakan kepada tersangka ini? Ya, tersangka dijerat pasal 27 Undang-Undang ITE tentang pengancaman melalui media elektronik. Ini ancamannya di atas 5 tahun. Dan proses ini akan terus dikembangkan. Patroli siber masih terus dilakukan. Kami juga mengajak masyarakat, mari sama-sama kita melakukan patroli siber, ya. Banyak kejadian-kejadian yang merugikan masyarakat, merugikan perseorangan akibat penggunaan media sosial di ruang publik, ya. Iya. Baik, terakhir mungkin Pak Kombes Pol, ini kalau misalnya ada orang-orang yang mengalami kejadian serupa, mengalami pemerasan begitu, ya. Ini apa yang harus dilakukan, Pak? Ya, yang dilakukan adalah jangan mudah menerima tawaran itu, ya, karena belum tentu juga. Kadang dia bluffing, ya, bluffing. Tapi kita menganalisa dulu, introspeksi apakah ada data kita yang bocor dan lain sebagainya. Kemudian hal yang tidak kalah penting adalah membuat laporan kepada pihak polisian di kantor kepolisian terdekat, ya. Baik. Atau langkah awal menghubungi 110, itu ada. 110 ya, Pak, ya? Ya, itu gratis, ya, 24 jam bebas pulsa, masyarakat bisa berkomunikasi dengan pihak polisian dimanapun kita berada. Kalau Mbak lagi di Depok, yang angkat Polres Depok. Mas lagi di Jakarta Selatan, yang angkat Polres Metro Jakarta Selatan. Ini layanan 24 jam. Itu adalah layanan 24 jam dan pencegahan paling awal lah, ya. Bisa dilaporkan, ya. Terima kasih Kombes Pol Ade Arysyam atas informasinya dan kesempatannya hari ini. Selamat bertugas kembali, Bapak. Iya, ini menjadi pengingat buat kita semua, ya. Kalau misalnya ada kejadian serupa, jangan jangan takut untuk speak up karena sudah ada salurannya khusus untuk melaporkan. Tadi berapa? 110. Nah, ini pasti akan ditindaklanjuti karena ini 24 jam laporannya, ya. Betul. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Seorang siswi SMK di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga menjadi korban bullying atau perundungan oleh salah satu teman sekolahnya. Nah, akibatnya korban mengalami sakit diduga depresi hingga meninggal dunia. Seorang siswi sekolah menengah kejuruan atau SMK di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tewas diduga akibat menjadi korban bullying atau perundungan.
Perundungan yang diduga menimpa korban mulai dari hinaan, cacian, hingga paksaan untuk mengerjakan tugas sekolah serta hukuman fisik. Korban kemudian jatuh sakit pada tanggal 8 Mei 2024 dan kerap meluapkan amarahnya di rumah. Kondisi korban terus menurun hingga meninggal pada tanggal 30 Mei lalu. Orang tua korban mengetahui aksi perundungan dari salah satu sahabat korban. Diduga perundungan telah sering terjadi selama hampir 3 tahun, namun korban tidak pernah mengadu ke orang tua. Saya tahu anak saya dibully pun itu dari sahabatnya. Cerita sama saya bahwa anak saya itu diperlakukan seperti ini cerita. Terus saya tanya ke anak saya apakah betul, emang iya betul. Tapi saya mau ngasih tahu ke Kepsek, ke wali kelas ataupun ke orang tuanya, putus saya tidak memperbolehkan. Dengan alasannya apa? Putus saya bilang, saya ini di sekolah ini pengen menuntut ilmu. Cita-cita Neng ada di situ bukan untuk mencari musuh. Kalau nanti saya bilang ke sana ke sini, nantinya Neng yang akan nggak enak, soalnya Mama belum tahu omongan si pelaku ini tuh sangat benar-benar menyakitkan. Kasus dugaan perundungan ini viral di media sosial X setelah diunggah akun @jisukim. Pihak keluarga berharap tindakan terduga pelaku diusut tuntas. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara seorang siswa sekolah menengah pertama di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung diduga mengalami kekerasan oleh oknum kepala sekolah hingga nyaris tuli. Ya, persoalan ini telah ditangani kepolisian setempat dan saat ini dalam tahap penyelidikan. Seorang siswa SMP di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung berinisial R diduga mengalami kekerasan yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Dugaan kekerasan terjadi saat korban hendak mengambil nomor ujian di ruang tata usaha sekolah. Kepala sekolah berinisial EP diduga tidak senang melihat korban memakai topi terbalik dan menampar telinga korban sebanyak 8 kali. Usai kejadian, korban pun dibawa keluarga ke rumah sakit karena mengeluh mengalami penurunan pendengaran. Hasil visum menunjukkan remaja berusia 15 tahun tersebut mengalami gangguan di telinga hingga nyaris tuli. Tepatnya di tanggal 27 Mei 2024 telah terjadi kekerasan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan ataupun yang diduga dilakukan oleh oknum kepala sekolah yang berinisial EP. Terkait kasus ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Timur berencana memanggil kedua belah pihak. Jika nantinya terbukti ada kekerasan, Disdik akan memberikan sanksi tegas ke kepala sekolah. Itu nanti akan kita lakukan pemanggilan dan dilaksanakan klarifikasi seperti apa terjadinya hal tersebut, dan nanti tentunya kita akan melakukan tim untuk melihat aslinya seperti apa kejadian tersebut. Selain mengalami gangguan di telinga, korban juga mengalami trauma hingga tak berani pulang ke rumah. Pasalnya keluarga mengaku pernah mendapat intimidasi agar tidak melapor ke polisi. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Risanto, iNews melaporkan. Puluhan warga Curug Kembar dan Sagaranten, Sukabumi, keracunan makanan nasi kotak saat menghadiri acara syukuran. Ya, warga merasakan mual dan juga lemas, sementara satu orang kritis. Terus maju. 36 warga Kecamatan Curug Kembar dan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit. Warga keracunan usai mengonsumsi nasi kotak di acara syukuran pernikahan. Kondisi korban masih lemah dan merasakan mual serta diare terus-menerus. Bahkan salah satu korban kritis hingga dirawat intensif. Dok, yang kritis itu mengalami apa sih? Penurunan kesadaran, Pak. Penurunan kesadaran, tapi dokter juga udah melakukan penanganan. Dan sampai mau dirujuk ke rumah sakit yang ada di kota, cuman keluarga pasiennya menolak karena semua anggota keluarganya dirawat di sini. Oh, gitu ya. Usianya berapa dok kalau boleh tahu yang penurunan kesadaran yang usia lansia, Pak? 3 korban telah pulang ke rumah masing-masing dan hingga kini pihak berwajib masih menyelidiki penyebab dari keracunan makanan itu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.